Selamat pagi. Nah, Jess, pagi ini ya, ini ada pembelajaran baik banget ini. Tapi tolong kamu dengerin sampai habis, kalau enggak kamu enggak paham nanti. Ya, kamu kalau dengerin saya pasti lebih paham ketimbang kamu dengerin orang-orang yang ilmunya tinggi. Percaya deh, karena bacot saya ini kan bacot tukang beca. Jadi gampang dimengerti. Sekali kamu dengar, pasti kamu akan paham. Karena penjelasannya itu langsung oh iya gitu ya, bukan sombong ya, bukan ya, saya tidak punya rasa sombong, saya udah selesai dengan diri saya tidak butuh eksistensi apapun. Jadi tidak ada unsur kesombongan, kepengen ini kepengen itu, tidak ada. Ini saya, aslinya saya seperti itu. Nah, saya mendapatkan satu komen ini bagus banget. Saya jelaskan komen ini dengan sesimpel mungkin supaya kamu nanti bisa memahami dengan gampang ya. Tolong jelaskan lemak itu apa, Pak Jess? Apakah gajah itu kategori lemak? Mohon penjelasannya, Pak Jess. Lemak itu minyak. Ya, lemak itu minyak. Tubuh kita banyak lemak. Nah, kenapa tubuh kita banyak lemak? Karena kita terlalu banyak karbo. Kenapa kok karbo itu menjadi lemak? Kenapa kok karbo itu dianggap lemak setelah masuk ke dalam tubuh? Nah, inilah resiko yang kita perlu pahami. Di tubuh kita tidak ada gudang penimbun gula, tidak ada. Jadi, sisa kamu makan yang unsurnya itu karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Tepung, gorengan, gula. Tepung itu apa? Ya jajan, jejen, jijin, cemilan, 10, 11 ya. Karbohidrat itu apa? Nasi itu karbohidrat. Nah, ketika masuk ke lambung, diolah, maka dia ketika masuk ke usus besar, masuk ke usus halus, diserap sama tubuh. Ketika tidak terpakai, karena itu adalah kebutuhan energi tubuh, ketika tidak terpakai, maka dia disimpan. Nah, karena di dalam tubuh tidak ada gudang penyimpan gula, maka dititipkan di bawah kulit. Makanya lama-lama ketika kamu kelebihan karbo, kelebihan gula, kelebihan gorengan, kelebihan tepung-tepungan itu, tidak ada lemaknya itu, tidak ada. Tapi karena kelebihan, maka dititipin di lemak di bawah kulit, dan itu lama-lama numpuk. Jadi itu ya, karena tubuhmu ini hanya mengenal dua hal saja, tiga hal saja. Yang pertama, tubuhmu hanya mengenal glukosa. Glukosa ini ada tiga. Yang pertama glukosa, sakrosa sama fruktosa, ini adalah gula. Tubuhmu mengenal yang namanya asam lemak, dan tubuhmu mengenal yang namanya asam amino. Nah, karbohidrat yang kamu makan semuanya itu, ya, ketika diserap sama tubuh, maka menjadi yang namanya glukosa, menjadi sakrosa, menjadi fruktosa. Glukosa dan sakrosa itu di pembuluh darah, fruktosanya itu ada di liver. Dipakai liver untuk menciptakan kolesterol, karena tubuhmu butuh kolesterol. Otak ini butuh 30% dari kolesterol yang diciptakan sama liver. Selmu butuh kolesterol, membran selmu butuh kolesterol, hormon-hormon tubuhmu butuh kolesterol. Kalau tidak ada, kamu tidak bisa begini. Yang cowok-cowok, yang bapak-bapak. Makanya racikan makcil ini fungsinya sangat baik untuk membantu hormon, termasuk wanita yang berhubungan dengan menopause. Kalau nggak begini nih, umur 35-40 tahun udah begini nih tongkat talinya. Pengen begini nggak? Ya itu dia, hormonnya harus dikasih kolesterol. Nah, supaya kamu nggak pusing dengan yang namanya turunin. Nah, makanya kamu pangkas yang namanya karbonya, pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas gorengannya. Karena kelebihan semuanya itu, kamu jadi Nah, kalau kamu udah begini, simple, kamu nggak bisa lihat titik, udah pasti kamu penyakitan itu. Inimu nggak bisa berdiri, nggak bisa perang kamu, nggak bisa manuver kamu, nggak bisa adu mekanik kamu. Karena begini,
Kenapa begitu? Karena tubuhmu kebanyakan karbo. Tapi kalau karbonya cukup, wah tubuh begini banget Jess. Kayak saya ini menurunkan 114 kilo ke 84 ini, waduh, perjuangan banget. Karena laki-laki kan ini, kalau enggak susah. Nah itu yang pertama ya. Kamu harus tahu itu, lemak ini dilarang. Karena tubuh hanya butuh sedikit ketika kamu beraktivitas. Dan kalau itu enggak usah khawatir karena bisa dipecah dari asam amino didapatnya, dipecah dari asam lemak didapatnya. Nah, itu yang namanya karbohidrat. Nah, kemudian lemak yang disebut di sini apakah termasuk gajah? Gajah itu beda. Gajah itu adalah protein. Nih, di sini ada makronutrisi. Di dalam makronutrisi ada karbohidrat. Jadi kamu tidak makan nasi itu tidak apa-apa. Asal makan telur, asal makan ikan, asal makan daging. Karena di dalam ikan, daging, telur sudah ada karbonya. Dan kalau kamu kerjaanmu bukan sebagai quote and quote yang menamakan dirinya kuli, saya pikir nasi tidak butuh-butuh amat. Karena sudah bisa dipecah dari sini. Makronutrisi sudah ada di sini. Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya. Cukup. Gajah itu termasuk lemak. Banyak orang takut makan gajah karena nanti endut katanya. Enggak. Itu BEGO itu, bego namanya. Itu BODO itu, bodoh namanya. Lemak justru harus dimakan. Kalau makan sate, tengahnya harus ada lemaknya. Supaya apa? Lambungmu sehat. Karena dengan cara seperti itu, isi lambung yang kotor dibuang ke jamban. Karena metaboliknya berjalan dengan baik. Kamu yang banyakkan makanan sayur, kamu yang banyakkan makanan buah, kamu yang banyakkan makanan karbo-karbo, itu kan harus dibuang itu ampasnya itu. Kalau enggak kan penyakitan itu. Makanya jerawatan, makan telur bisulan. Makan telur enggak ada bisulannya, Jess. Tidak pernah ada bisulan, itu hoax itu. Bisulan itu karena bakteri, bukan karena makan telur. Makanya makan telur, makan sate dengan lemak itu akan membersihkan lambungmu sehingga bakteri-bakterinya dibuang. Kenapa bakteri bisa sampai ke usus? Ya karena kamu kena leaky, karena asam lambungnya dimusuhin. Sehingga asam lambungmu tidak maksimal membuat sebuah pencernaan di dalam tubuhmu. Karena lambungmu pasti dinetralkan itu, ditabu-tabuin itu. Sehingga asam lambung tidak maksimal. Akhirnya makanannya masuk ke mulut, masuk ke esofagus, masuk ke lambung, lolos ke usus besar. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus karena asam lambungmu tidak maksimal bekerja, kamu kena tipes. Kamu kena penyakit, itu awal semuanya. Yang ujung-ujungnya nanti akan kena ada 3 penyakit berat yang dialami oleh manusia gara-gara pola makan. Adalah yang pertama adalah komplikasi. Ini sudah pasti bagi orang-orang yang pagi sarapin, ini udah pasti. Ya, karena apa? Karena kamu memusuhi lambungmu. Lambung itu kalau pagi tidak perlu disarapinin. Kalau harus sarapan jam 9, jam 10. Kayak sekarang jam 10 boleh makan telur begini. Makan jam 1 sampai jam 7. Kenapa makan jam 1? Karena itu waktunya lambung beraktivitas. Jadi makan apa aja di jam 1 sampai jam 7 monggo silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk kamu yang punya penyakit ini, ya jangan dimasukin sembarangan makanan. Harus dipangkas tepung gula, gorengan, nasinya harus dipangkas. Kalau tidak kamu akan kena 3 penyakit ini. Komplikasi, degeneratif itu penyakit penuaan, betul. Tapi intinya kenapa kena degeneratif? Karena selmu gagal mereproduksi. Jadi tidak ada reproduksi sel atau tidak ada regenerasi sel. Atau kamu kena metabolic syndrome. Nah, metabolic syndrome udah pasti selmu tidak pernah kenyang dengan protein yang baik. Nah, itulah sebabnya. Jadi lemak ini kamu cernak baik-baik omongan saya ya, sehingga kamu bisa memilahnya. Ini lemaknya ada. Jadi gajah itu enak, gajah itu dimakan harus, karena itu vitamin otak. Otak itu, otak kambing, otak sapi itu vitamin otak. Makan di sini. Minumnya ini. Perhatikan margin.